Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan Syah, pendamping sosial PKH Kabupaten Sukabumi, akan menyampaikan materi P2K2 dengan modul yang pertama, pengasuhan dan pendidikan anak, sesi 1, menjadi orang tua yang lebih baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang bisa berkumpul lagi ya ibu-ibu ya, pada pertemuan rutin, pertemuan kelompok untuk pembahasan materi modul yang pertama, yaitu modul pengasuhan dan pendidikan anak. Sebelumnya terima kasih atas kedatangannya dan tempatnya. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun ibu ya. Jadi untuk modul yang pertama ini kita akan mulai membahas yang sesi yang pertama, yaitu sesi 1, menjadi orang tua yang lebih baik. Ya Bu ya. Untuk modul PPA ini atau pengasuhan dan pendidikan anak itu ada berapa sesi Bu? Kita karena sudah mengulang berarti ya, pertemuan yang sebelumnya. Kita balik lagi ke yang pertama, yang melalui modul PPA ini. Itu ada 4 sesi Bu ya. Terus kita mengingatkan lagi nih. Yang pertama, sesi menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, sesi memahami perkembangan dan perilaku anak. Yang ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Tuh ya, dan yang sesi yang terakhir adalah membantu anak sukses di sekolah. Oke, untuk yang sesi yang pertama, yaitu sesi menjadi orang tua yang lebih baik Bu ya. Coba ibu-ibu aktif dalam diskusi Ibu ya. Mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Coba. Ibu tuh yang berbaju kuning. Silakan Bu. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Orang tua kan contoh buat anak. Iya, betul. Itu salah satunya Ibu ya. Salah satunya itu kenapa kita menjadi orang tua yang lebih baik adalah sebagai contoh bagi anak. Jadi tujuan yang pertama itu adalah membangun kesadaran Ibu ya mengenai pentingnya peran orang tua dan pengaruh orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Yang kedua adalah membangun kesadaran untuk menggunakan pola pengasuhan yang lebih positif. Itu Bu ya tujuannya. Tujuan yang dari modul yang pertama ini. Jadi intinya kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Itu yang perlu kita ingat bersama Bu ya. Dalam sesi yang pertama ini yaitu adalah orang tua adalah contoh bagi anak Bu. Seperti yang barusan Ibu Entin ini dibicarakan. Itu betul sekali. Orang tua adalah contoh bagi anak. Coba ada yang bisa memberikan contoh nggak nih? Kita Ibu menyampaikan satu atau dua hal yang membahagiakan gitulah dalam pengasuhan anak ini, seperti apapun, seperti apa? Coba Ibu salah satunya. Ibu yang berkacamata. Monggo Bu. Hal yang bikin bahagia gitu. Nah, yang paling Dari anak. membahagiakan ataupun hal yang paling menyulitkan yang dirasakan secara orang tua Bu. Kalau anak berprestasi di sekolah Pak, membanggakan, membahagiakan orang tua tentunya. Kalau yang sebalikannya, kalau anak bandel tidak nurut, tentu saja orang tua juga sedih, kecewa, sedih. Oke, terima kasih Bu ya atas penyampaiannya. Betul, salah satunya seperti itu. Ada lagi? Ada yang mau disampaikan contoh yang membahagiakan ataupun yang menyulitkan? Monggo. Pak, untuk pengasuhan kalau dari segi usia yang masih kecil ya, anak saya kan 3 tahun setengah. Kalau sekarang kan musimnya gadget, jadi untuk yang membahagiakan itu minimal kalau dikasih tahu
untuk tidak berlama-lama menonton YouTube ya, misalnya kalau misalkan dikasih tahu langsung misalkan ditaruh gitu, langsung nurut gitu aja sih. Oke, terima kasih Mbak. Senang kalau lihat anaknya nurut. Iya, Iya berarti gitu Pak. senang kalau anak nurut Bu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi menjadi orang tua yang lebih baik, salah satu caranya adalah mengingat hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan oleh sebagai orang tua, Bu ya. Karena apa? Karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua kepada anak. Seperti itu. Selain itu, dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah dalam mengasuh anak, sehingga akan terasa menjadi lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Jadi Ibu, PR ya buat di rumah, jangan lupa untuk mempraktikan, selalu mengingat hal-hal yang menyenangkan yang dirasakan sebagai orang tua. Itu jadi harus selalu diingat Bu, jangan hanya mengingat hal-hal yang sulit. Kebaikannya aja ya Pak ya. Ya, Yang jeleknya nggak seperti usah itu. gitu ya. Yang jeleknya juga harus dibahas untuk sebagai pelajaran. Iya Gitu Pak. ya. Ya. Lanjut. Nah, kita sekarang akan bermain terbalik ya. Ini masih ada berhubungan dengan sesi yang pertama ini adalah orang tua adalah sebagai contoh bagi anak ya. Kita akan bermain terbalik. Ibu-ibu mungkin kita sudah pernah melakukannya dahulu. Yuk, kita sambil berduduk aja. Nanti Pasangan. sampai lutut aja Bu ya. Kita akan bermain sambil ibu-ibu harus melihat saya. Ketika saya bilang misalkan anggota tubuh itu silahkan ikutin posisi tangannya, tapi sambil mendengarkan saya. Kita pertama perlahan dulu ya Bu ya. Iya. Mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Ibu ayo Bu, diikutin Bu. Nah itu ya. Oke, saya akan secara random ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak. Tuh, kan seperti itu. Nah, itulah salah satu contoh bahwa anak-anak itu sangat mudah untuk menirukan Bu ya, apa yang orang tua perbuat. Jadi anak itu bagaikan fotokopian Bu. Apa yang dilihat ataupun didengar itu lebih cepat untuk diterapkan sebagai perilaku anak. Seperti itu. Coba pendapatnya gimana ibu-ibu? Apakah ada pendapatnya mengenai permainan tadi, permainan terbalik namanya? Apa ada yang bisa menyampaikan? Silahkan. Ibu yang di pojok itu, ibu tuh yang di pojok. Jadi itu tuh Pak ya, Bapak tuh tadi kan nunjukin kepala, tapi Bapak ngomongnya bilangnya kaki. Kita teh malah ikutnya kepala. Jadi berarti kita Karena teh- ada yang dilihat di kepala yang Iya, pegang. jadi kita tuh kayak lebih melihat yang Bapak praktek, apa yang Bapak pegang dibanding yang Bapak ucapkan kayak gitu. Iya, terima kasih Ibu. Ya silakan tepuk tangan Bu. Jadi polanya untuk bagaimana sih menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jadi sekali lagi mohon di rumah itu kita semua belajar agar menjaga tutur kata dan perilaku karena akan dicontoh oleh anak dan selalu bertindak sesuai perkataan. Demikian Bu ya untuk sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam pengasuhan anak. Karena apa? Untuk menghasilkan anak yang hebat kita tidak boleh terkendala oleh keadaan ekonomi yang kita punyai. Kita boleh kurang mampu, tetapi anak harus menjadi anak yang hebat.